Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Bella melihat jam dinding menunjukkan pukul 16.30. Sudut terkecil yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang adalah... Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya. Kita menggambar bentuk jam dinding, bentuk lingkaran. Kemudian kita beri keterangan gini ya, seperti jam. Di sini 1, di sini 2, 4, 5, supaya mempermudah ya dalam kita membayangkan kira-kira berada di sudut berapa. Oke. Nah, karena menunjukkan pukul 16.30 berarti jarum jam panjang ini menuju ke arah 6. Kemudian jarum jam pendek ini menuju antara 4 dan 5, berarti ada di tengah-tengah sini ya. Ada di tengah-tengah sini. Kemudian kita tahu bahwa lingkaran itu mempunyai sudut 360 derajat. Oke. Nah, ini kita misalkan ya, atau kita bayangkan. Di sini pukul 3, di sini pukul 6. Berarti di sini kan membentuk sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku adalah 90 derajat. Ya. Berarti setiap 5 menit di sini itu membentuk 30 derajat. Ini membentuk 30 derajat. 5 ke 6 juga membentuk 30 derajat. Nah, dari 3 menuju ke 6 ini ya, ini kan membentuk 90 derajat. Berarti benar ya. Setiap 5 menit itu membentuk sudut 30 derajat. Nah, kalau ini antara 4 dan 5 di sini, berarti di sini ada 15 derajat, di sini ada 15 derajat. Oke. Oke, kita lanjut atau kita masuk ke soal 16.30. Berarti 30 derajat ditambah dengan ini. Tengah-tengah antara 4 dan 5 di sini ada 15 derajat. Maka jawabannya yaitu 45 derajat. Jawabannya yang D. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Ayo CPNS menyediakan beberapa paket yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ada ribuan soal yang siap dikerjakan untuk melatih mengerjakan soal dan manajemen waktu. Link dan informasi lebih lengkap bisa cek di deskripsi ya. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Peluang dadu yang muncul berjumlah 9 jika dua buah dadu dilempar secara bersama-sama adalah, nah, peluang yaitu perbandingan. Kita tahu ya bahwa peluang itu adalah perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya ruang sampel. Oke, kita misalkan A di sini ya. A di sini adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Karena di soal berjumlah 9 ya. Berarti anggotanya A di sini berapa aja? Maka pada dadu pertama itu mata dadunya 3. Pada dadu kedua itu 6 jika dijumlahkan 9. Nah, ini bisa kita balik. 6 dan 3. Ini untuk dadu pertama, ini untuk dadu kedua. Kemudian kita cari lagi. Nah, 4 dan 5 juga bisa. Ini mata dadu pertama, ini mata dadu kedua. Atau ini dadu pertama, ini dadu kedua ya. Nah, di sini juga bisa kita balik. 5 dan 4. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Nah, berarti NA, kita tulis. NA adalah banyaknya kejadian A. Ada 4. Karena rumusnya peluang, kita tulis di sini ya. Rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, ini ya. NA di sini adalah banyaknya kejadian A. Kemudian NS di sini adalah banyaknya ruang sampel. Nah, kita udah tahu bahwa NA di sini adalah 4. Banyaknya ruang sampel berapa? Karena di sini terdapat 2 buah dadu, sedangkan 1 dadu itu
mempunyai 6 mata dadu, berarti 6 dikali 6, atau 6 kuadrat adalah 36. 4/36 bisa kita sederhanakan, yaitu 1/9. Berarti peluangnya yang muncul berjumlah 9 adalah A, 1/9. Oke teman-teman, coba perhatikan soal berikut. Suatu selokan mempunyai penampang berbentuk trapesium dengan panjang sisi-sisi sejajarnya adalah 3,5 dan 1,5 meter ya. Dan panjang selokan 2 km. Berapakah volume air maksimum yang dapat ditampung oleh selokan jika tinggi selokan 0,7 meter? Oke. Bisa kita bayangkan ya. Penampangnya ini berbentuk trapesium. Kita gambar saja supaya mempermudah dalam membayangkan. Ini. Nah, ternyata ini itu membentuk gambar seperti prisma. Berarti kita bisa mencarinya dari volume prisma. Oke, kita tulis ya, volume prisma. Volume prisma itu apa? Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas di sini itu berbentuk trapesium. Ini ya, berbentuk trapesium. Rumus trapesium apa? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Ini tinggi trapesium ya, kemudian dikali tingginya prisma. Oke, jumlah sisi sejajarnya berapa? 3,5 dan 1,5 meter ya. Kita bagi 2 dikali, nah tinggi trapesium di sini yaitu 2 km. Ini kita harus jadikan meter supaya sama ya. Kilometer menuju meter yaitu dikali 1000, berarti ini 2000 meter. Kita tulis di sini yaitu 2000 meter. Kemudian kita kalikan tingginya prisma yaitu 0,7. Ini sudah meter ya satuannya. Nah, 3,5 ditambah 1,5 yaitu 5/2 dikali 2000. Kemudian dikali 0,7. Ini kita coret ya. Oke. Jadi ini 5000. Karena 5 dikali 1000 ya. Kemudian kali 0,7. 5000 dikali 0,7 adalah 3500 meter pangkat 3, karena volume ya. Ini volume. Jadi kesimpulannya adalah volume air maksimum yang dapat ditampung oleh selokan adalah B. C. Nah, hati-hati ya. Karena sama. Nah, jawabannya yang C. 3500 bukan 3,5.